Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Segala puji bagi Tuhan yang telah kembali memberikan pada kita kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan di pagi hari ini. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021, saya Pendeta Kurnaedi kembali mengajak para sahabat untuk bersatu di dalam berdoa bersama atau doa pagi bersama. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan, saat ini kami rindu agar kami boleh dekat kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami saat ini berdoa pagi. Kami memohon Tuhan berkenan atas kami, sehingga saat kami berdoa pagi ini, kami benar-benar merasakan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan, yang mana pagi ini kita ambil dari buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Para sahabat Good News, pagi ini saya berada di Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Dan kembali saya ingin menyampaikan kerinduan, yaitu mengajak para sahabat untuk berdoa pagi bersama setiap hari. Jam 5 pagi kita berdoa bersama. Namun sebelum berdoa kita merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini judul renungan kita adalah melewati gerbang-gerbang surga. Dan ayat inti terdapat di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Saya ingin membacakan sekali lagi. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Para sahabat Good News, Henok, kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ke-5, di sini ada satu hal yang menarik tentang Henok. Di Kejadian pasal yang ke-5, satu perikop dengan judul Keturunan Adam. Dimulai dari Adam, saya akan bacakan ayat yang ke-3. Atau langsung ayat yang ke-5. Demikian dinyatakan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dan keturunan Adam yang berikutnya juga sama seperti Adam. Mereka hidup sekian tahun, lalu ia mati. Sekian tahun, lalu ia mati. Hal ini berbeda dengan Henok, karena Henok tidak mengalami kematian. Saya akan bacakan langsung ayat yang ke-26 dari kitab Kejadian pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, di ayat yang ke-25 dikatakan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak ada kata mati pada kehidupan Henok. Ia hidup mencapai umur 365 tahun, kemudian Henok tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Inilah satu hal yang menarik. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melihat apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Henok waktu itu dan bagaimana kehidupan Henok sehingga ia tidak mati dan diangkat oleh Allah. Mari kita melihat keterangan roh nubuat sehingga kita boleh memahami bagaimana Henok hidup waktu itu dan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Maaf, para sahabat Good News, kembali kita menyimak apa yang dinyatakan di dalam buku Maranatha untuk pagi hari ini. Kita tiba di halaman 65. Melewati gerbang-gerbang surga. Kembali saya membacakan ayat inti kita Ibrani 11 ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-5. Kita sedang hidup di zaman yang jahat. Oleh karena kejahatan bertimbun-timbun, maka pengasihan orang banyak pun tawarlah. Henok
berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya, bahkan lebih. Sekarang singkatnya waktu tampaknya mendesak sebagai dorongan untuk mencari kebenaran. Apakah perlu supaya ketakutan terhadap hari Allah diperlihatkan di hadapan kita agar supaya membujuk kita melakukan yang benar? Keadaan Henokh terbentang di hadapan kita. Beratus-ratus tahun ia berjalan dengan Allah. Ia hidup pada zaman yang jahat, ketika kemerosotan moral merajalela di sekelilingnya. Namun, ia mendidik pikirannya kepada kebaktian, kepada kasih yang murni. Percakapannya berkisar kepada perkara-perkara surgawi. Ia mendidik pikirannya bekerja dalam saluran ini. Dan ia menghasilkan kesan ilahi. Henokh menghadapi pencobaan yang sama seperti kita. Ia dikelilingi masyarakat yang tidak lagi mengenal kebenaran, sama seperti masyarakat di sekeliling kita. Udara di mana ia bernapas dinodai oleh dosa dan kejahatan, sama dengan suasana kita. Namun, ia menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Ia tidak tercela dengan dosa yang merajalela pada zaman ia hidup. Jadi, kita boleh tetap murni dan tidak jahat. Ia adalah wakil dari orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah kebinasaan dan kejahatan pada akhir zaman. Karena kesetiaannya menurut Allah, maka ia diubahkan. Begitu juga orang-orang yang setia, yang masih hidup, yaitu yang tertinggal, akan diubahkan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Selama 300 tahun, Henokh telah mencari kesucian hati, supaya ia selaras dengan surga. 3 abad lamanya, ia telah berjalan dengan Allah. Dari hari ke hari, ia mendambakan persatuan yang lebih erat. Semakin lama semakin dekat, hubungan itu bertumbuh. Sampai Allah mengambilnya datang kepadanya. Ia telah berdiri di ambang pintu dunia yang kekal. Jarak antara dia dan tanah yang diberkati hanya 1 langkah. Dan kini gerbang itu telah terbuka, yang telah berjalan dengan Allah itu. Begitu lama berjalan di atas bumi, meneruskan langkah, dan ia melewati pintu gerbang kota suci, yang pertama di antara manusia yang masuk di sana. Kepada hubungan yang demikianlah Allah memanggil kita. Sebagaimana Henokh, begitulah seharusnya kesucian tabiat dari mereka yang akan ditebus dari antara manusia pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Para sahabat Good News, keterangan pena ilham dari buku Roh Nubuat Maranatha sangat jelas. Dan ini merupakan nasihat bagi saya, bagi para sahabat Good News, bagi kita semua. Mungkin terkadang kita berpikir bahwasanya kehidupan sekarang ini jauh lebih buruk dari kehidupan para nabi di masa lalu.
Tadi sudah kita baca bahwa Henokh hidup di satu situasi, satu kondisi yang tidak berbeda atau sama dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Henokh adalah perwakilan, tadi dinyatakan, umat yang saleh, yang hidup di akhir zaman. Henokh hidup di satu keadaan yang sangat tidak menguntungkan, di mana terjadi kemerosotan moral dan kasih dari banyak orang merosot dikarenakan kejahatan yang bertimbun-timbun di masa itu. Tapi satu hal yang dihidupkan oleh Henokh, satu hal, dia melatih pikirannya, dia melatih bagaimana dia bercakap-cakap. Ini bukan satu proses yang instan rupanya, karena Henokh butuh latihan yang keras. Henokh butuh pendisiplinan yang ketat, baik kepada pikirannya, percakapannya, sehingga itu dinyatakan di dalam setiap tindak tanduknya. Yang dipikirkan oleh Henokh, yang diucapkan, dan yang dilakukan tentunya selalu tertuju ke hal-hal surgawi. Dia berjalan, dia hidup di saluran itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dinyatakan di bagian akhir dari buku Maranatha tadi, demikian. Kepada hubungan yang demikianlah Allah memanggil kita. Pada hubungan yang sama seperti Henokh, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Setiap hari ingin lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan dinyatakan oleh karena kedekatan itu, maka jarak antara pintu gerbang surga dengan kehidupan Henokh hanya selangkah. Dan disitulah kemudian Henokh boleh memasuki gerbang-gerbang surga. Henokh adalah orang pertama yang memasuki ke sana. Dan semoga kita sebagai orang-orang yang berikutnya. Setelah Henokh, kemudian kita tahu di Alkitab ada beberapa orang lagi yang juga hidup berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah kita melatih pikiran kita, percakapan kita, dan itu akan dinyatakan melalui segenap tindak tanduk kehidupan kita sehari-hari untuk berada di jalur surga. Apabila ada hal yang tidak surgawi, sebaiknya lah kita untuk menghindarinya. Saudara-saudariku, perlu latihan yang keras, perlu pendisiplinan yang ketat. Tentu hal ini tidak mudah. Sebagai manusia yang berdosa, dikatakan dalam renungan-renungan kita yang kemarin, kita cenderung untuk menuruti bujukan setan. Tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Hal itu berat untuk kita lakukan, untuk hidup di jalur surga. Tetapi Roh Kudus, Tuhan Maha Sanggup, Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk hidup dengan pikiran yang tertuju pada hal-hal surgawi, percakapan tentang hal surgawi. Kehidupan kita berada di jalur surgawi jika Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya setiap hari, setiap pagi saya ingin mengajak para sahabat Good News untuk berdoa pagi bersama. Berdoa pagi bersama, dan sebelum berdoa pagi kita merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Para sahabat Good News, saatnya kita untuk berdoa syafaat, dan di meja saya sudah ada
daftar doa yang pagi ini akan kita doakan bersama. Dan apabila para sahabat Good News ingin untuk mengusulkan pokok-pokok doa untuk yang mendengarkan melalui radio streaming di Good News Radio 8, kami persilahkan untuk mengirimkan pesan baik itu SMS maupun WhatsApp ke nomor 0821 4292 1844. Saya ulangi lagi dari call center Good News 0821 4292 1844. Bagi yang mengikuti melalui Facebook bisa menuliskan di kolom komentar dan mengirimkannya kepada kami. Baik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga. Segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati berkat kehidupan. Itu atas kasih Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kami. Tuhan, kami sangat rindu agar kami boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kami mengikuti jejak Henokh. Kami hidup di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh untuk melatih pikiran kami, hati kami, untuk tertuju pada hal-hal surgawi. Tolong kami Tuhan untuk selalu bercakap-cakap, untuk selalu mengeluarkan kata-kata kalimat yang tertuju pada hal-hal surgawi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kehidupan kami sepenuhnya boleh selaras dengan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan selanjutnya Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon Roh Kudus menolong kami agar kehidupan kami semakin siap menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Kehidupan kami semakin sesuai dengan kehidupan kekal di dunia baru. Tuhan, saat ini kami akan berdoa syafaat. Kiranya Tuhan berkenan akan doa kami ini. Tuhan berkenan mendengar. Tuhan berkenan pula menyempurnakan dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang kami yakin itu yang terbaik, yang terindah. Oleh karena Engkau Tuhan Maha Sempurna. Kami berdoa untuk kesehatan dari keluarga kami, dari sahabat kami, untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkarya untuk mencurahkan kuasa, mencurahkan kesehatan, kesegaran dari surga. Tuhan menyatakan jamahan kuasa Tuhan sehingga semuanya segera sehat. Semuanya kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga semuanya boleh semakin bersukacita di dalam Tuhan, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Toto sekeluarga, yang pada hari Minggu besok akan melaksanakan upacara pernikahan dari putra beliau. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga Tuhan menuntun semua dalam persiapan ini, dan besok pada saat pelaksanaan semuanya di dalam tuntunan Tuhan. Apa yang dibutuhkan Tuhan penuhi, dan segala apa yang saat ini sedang diurus, sedang dikerjakan, Tuhan lancarkan.
Tuhan berikan keberhasilan, sehingga prosesi pernikahan berjalan dengan lancar, dengan indah, menjadi berkat bagi semuanya. Dan terlebih rumah tangga yang dibentuk boleh menjadi rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang bahagia oleh karena karya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Musa Mekto, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Advento, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Serli sekeluarga, untuk Saudara David, untuk Saudara Jonathan, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo, untuk Saudari Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto. Tuhan, kami memohon, Tuhan semakin memberkati, melindungi kami semuanya, sehingga sepanjang satu hari ini kami semuanya boleh berkelimpahan berkat kesehatan dari Tuhan, berkat rejeki dari Tuhan, berkat sukacita dan damai sejahtera serta keselamatan dari Tuhan, sehingga kami semuanya boleh beraktivitas dengan yang terbaik, dan kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sahabat kami yang saat ini mengikuti doa pagi dimanapun, baik melalui radio maupun melalui media sosial. Kami rindu pula untuk berjumpa kembali dengan sahabat kami semuanya. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas segala jawaban Tuhan yang kami yakin jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami haturkan dengan segala keterbatasan kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana.